meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi warga sekolah dan masyarakat, maka diperlukan pengelolaan satuan pendidikan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah atau disingkat MBS. Manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan model pengelolaan sekolah yang bertumpu pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama, manajemen pengelolaan sekolah secara transparansi dan akuntabel. Yang kedua, peran serta masyarakat atau stakeholder. Yang ketiga, yaitu pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai yang pertama, yaitu proses, dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala sekolah bagi kepentingan sekolahnya. Yang kedua, segala proses pendayagunaan semua komponen, baik komponen manusia maupun non-manusia, yang dimiliki sekolah dalam rangka mencapai tujuan secara efisien. Yang ketiga, tujuan manajemen sekolah yaitu guna untuk mencapai visi misi, tujuan tahunan, dan program-program sekolah. Jadi, untuk mencapai tujuan menjadi sekolah yang baik, maka harus yang pertama yaitu model tujuan atau model tradisional, yaitu pengukuran melalui tujuan-tujuan operasional. Yang kedua, model sistem atau pendekatan proses multidimensi, yaitu konsistensi atau interaksi, efisiensi penggunaan, dan keberhasilan mekanisme kerja. Yang ketiga yaitu model tujuan sistem atau model person, yaitu adaptasi pencapaian tujuan, integrasi, dan latensi, dan teori Postman dan Weingartner, fungsi-fungsi esensial sekolah. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri kedua, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu fungsi-fungsi esensial sekolah yang terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama ada penstrukturan waktu, yang kedua ada penstrukturan aktivitas yang harus diikuti peserta didik, yang ketiga ada pendefinisian kecerdasan, kemampuan intelektual, prestasi, dan perilaku yang baik, yang keempat ada penilaian, yang kelima ada pemisahan peran dan tanggung jawab antara guru dan peserta didik. Yang keenam ada supervisi dan pengawasan terhadap peserta didik. Yang ketujuh yaitu pertanggungjawaban. Selanjutnya ada kegiatan manajemen sekolah. Yang pertama ada kesiswaan, yang kedua ada kurikulum, yang ketiga ada ketenagaan, yang keempat ada sarana dan prasarana, yang kelima ada keuangan, yang keenam humas, yang ketujuh layanan teknis, dan yang selanjutnya ada peserta didik, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan, organisasi, ketatalaksanaan, humas, supervisi internal. 8 elemen komponen dalam standar nasional pendidikan. Yang pertama ada kompetensi lulusan, yang kedua ada isi atau kurikulum, yang ketiga ada proses pembelajaran, yang keempat ada pendidik dan tenaga kependidikan, yang kelima ada pengelolaan, yang keenam ada prasarana dan sarana, yang ketujuh ada pembiayaan, dan yang terakhir ada penilaian. Materi terakhir tentang fungsi-fungsi manajemen sekolah menurut Sergio Pani tahun 1987. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, dan yang terakhir ada pengawasan. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia mulai memberlakukan desentralisasi tata kelola sistem pendidikan dasar dan menengah sebagai bagian dari pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sekolah-sekolah diberi otoritas untuk mengelola operasional mereka secara mandiri sesuai dengan kebutuhan siswa, dan pihak sekolah diminta turut melibatkan masyarakat setempat untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Bentuk manajemen sekolah yang tak lagi mengacu pada pusat ini sering disebut sebagai manajemen berbasis sekolah. Inti pelaksanaan MBS adalah pemberian otonomi yang cukup kepada sekolah agar kepala sekolah dan guru dapat mengambil keputusan penting berkaitan dengan pendidikan di sekolah mereka.
Adapun tujuan program MBS di Indonesia adalah memberikan sebagian besar otonomi kepada sekolah dan mendorong partisipasi masyarakat setempat dalam pengelolaan sekolah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2003 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Undang-undang tersebut lebih jauh mengharapkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan sekolah. Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam MBS, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memberikan mandat pembentukan komite sekolah sebagai badan otonomi yang menyediakan wadah bagi partisipasi masyarakat setempat dalam pendidikan dan menciptakan kondisi bagi transparansi dan akuntabilitas. Komite tersebut diberi peran sebagai penasehat untuk memutuskan dan melaksanakan kebijakan dan program sekolah. Mereka juga diberi peran pendukung dalam urusan keuangan, peran pengawas demi transparansi dan akuntabilitas, dan peran penengah antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Kita sekolah juga diharapkan mampu menjalankan berbagai fungsi antara lain memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran sekolah, pengembangan fasilitas, pelatihan guru, dan urusan sekolah lainnya, meningkatkan perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, memotivasi orang tua untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak-anak mereka, mengumpulkan uang untuk mendukung pendidikan, melakukan evaluasi dan mengawasi kebijakan pendidikan dan pelaksanaan program pendidikan. Pada tahun 2005, standar umum kegiatan MBS ditetapkan agar sekolah turut berperan dan bertanggung jawab dalam kegiatan ini. Standar tersebut memandu sekolah dan madrasah untuk membentuk visi, misi, dan tujuan sekolah dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk komite sekolah, dan diputuskan dalam rapat Dewan Guru yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kemudian diminta untuk mengembangkan rencana jangka menengah 4 tahun atau tahunan. Bere Osorio et al. 2009 membandingkan berbagai program MBS menunjukkan bahwa program MBS yang lemah bercirikan sekolah memiliki wewenang atas beberapa tanggung jawab dan partisipasi orang tua dan masyarakat. Program MBS yang kuat berisikan sekolah memiliki wewenang atas seluruh operasional sekolah dan orang tua atau komite sekolah dalam pengambilan keputusan. Program MBS adalah sebuah upaya luar biasa untuk mengakhiri penguasaan pusat terhadap daerah dan dominasi pemerintah pusat terhadap penguasa daerah.